Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, bisa kita lihat bersama, IHSG hari ini ditutup cukup positif, mengalami kenaikan tipis 0,18%, tetapi ada potensi terlihat inside bar ya teman-teman. Yang artinya candle hari ini berada di dalam candle yang ada pada hari sebelumnya. Sebuah petanda yang positif, dan kalau ternyata IHSG-nya bisa menguat, ada potensi kembali menuju ke area 6.900 ataupun bisa sampai ke 6.953. Dan kalau misalnya jebol area support terdekatnya itu ada di 6.802 sampai area 6.787. Kalau kita lihat sekilas, memang potensi double topnya seperti tidak ada ya teman-teman. Dan yang terlihat malah potensinya ini sideways ya. Jadi sideways cukup lebar dengan range dari area 6953 sampai kisaran area 6802. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, memang cukup lebar. Jadi kalau bisa naik turun, kita akan pantau bersama. Dan memang hari ini cukup baik untuk pergerakan IHSG. Berhasil closing positif dan closingnya inside bar. Kita coba lihat data di rti.co.id. Hari ini memang IHSG terlihat cukup kuat, walaupun kenaikannya secara persentase tidak terlalu besar. Total transaksi hari ini 8,3 triliun dengan 248 saham mengalami kenaikan, 268 saham turun, dan 210 tidak mengalami perubahan. Di tengah volume transaksi yang cenderung tipis-tipis aja, hari ini asing tercatat melakukan net buy 126,18 miliar. Sebuah hal yang positif, ya kita lihat memang sudah 2 hari sepanjang bulan Maret ini pergerakannya cukup positif. Dan kita harapkan masih terus mampu melanjutkan pergerakan positif bagi IHSG maupun asing. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ELSA. Saham ELSA pada perdagangan hari ini ditutup naik cukup kencang 7,1% dan closing di area 332. Sudah berhasil breakout area resisten di 326, di mana ini menjadi sebuah konfirmasi bagi sebuah pola yaitu inverted head and shoulders, di mana ada potensi bagi ELSA bisa saja naik sampai 368. Kalau kita ukur dari area bottom di kisaran 286 sampai 326. Dan bisa teman-teman lihat juga bersama bahwa dari sisi volume hari ini terlihat cukup besar dibanding dengan volume beberapa waktu terakhir. Bisa kita lihat memang volume besar terakhir tuh ada di kisaran bulan November. Dan bahkan volumenya besar untuk candle merah yang juga besar. Jadi kita harapkan ini sebuah pergerakan yang positif. Setelah beberapa waktu terakhir memang ELSA terlihat cukup panjang ya untuk area right shoulder-nya sebelum akhirnya bisa breakout. Teman-teman yang mau buy on weakness, kalau misalnya ELSA-nya dikasih kesempatan koreksi, 326 sampai 322 adalah area yang cukup menarik untuk bisa buy on weakness. Kalau ternyata jebol, ada potensi turun kembali ke kisaran 308. Jadi silahkan teman-teman pantau area support satunya 326, 322 dan area support 2 di bagian bottom daripada right shoulder-nya di 308.
Dengan potensi kenaikan bisa saja menuju ke 368 walaupun memang tidak akan garis lurus ya. Ada potensi untuk bergejolak sebelum bisa menyelesaikan target kenaikannya. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Akra. Saham Akra pada closing perdagangan hari ini tercatat cukup baik ya, bergerak mengalami kenaikan 2,85%. Sebuah kenaikan yang cukup baik karena berhasil mengkonfirmasi ascending triangle dengan potensial target menuju ke 1650. Bisa kita lihat bersama area 1650 itu adalah target yang diukur dari area bottom yang ada di bawah di 1200 sampai 1425. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 225 poin ke atas. Teman-teman yang mau buy on weakness boleh pantau area 1425 sampai area 1400 yang memang merupakan area neckline dan juga resisten yang sekarang menjadi support bagi saham Akra. Jadi merupakan sebuah kesempatan yang menarik kalau dikasih kesempatan koreksi dan setidaknya ada potensi lanjut naik sampai ke 1650. Walaupun memang harus kita lihat bersama ada area resisten-resisten yang berpotensi dijumpai. Di mana yang terdekat closing hari ini juga sudah sentuh area resisten di 1445. Lalu bisa saja menuju ke kisaran 1485. Bahkan bisa saja kembali menyentuh ke area 1560. Area yang tersentuh di kisaran bulan November sebelum akhirnya mengalami koreksi yang cukup lumayan. Kalau kita iseng ukur dari high yang ada di sini di 1580 sampai area bottom yang ada di sini 1200. Jadi sempat turun sekitar 23,94% sebelum akhirnya kembali menguat menuju ke area closing hari ini 1445. Jadi silakan diperhatikan 1400 kalau dikasih menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk buy on weakness saham Akra. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Berbeda dengan dua saham sebelumnya, hari ini saham Medco ditutup mengalami koreksi 3,02% dengan candle yang cukup besar ya teman-teman. Candle yang cukup besar dan tidak terlalu baik bentuk candlenya. Ada potensi untuk kembali turun di mana area support kuatnya itu ada di 1015 sampai 985. Walaupun memang kita bisa coba cari area support terdekat, kita bisa gunakan area yang ada di sini kurang lebih di 1100 sampai ke area kisaran 1075. Jadi kita bisa tandain di sini 1100 sampai 1075 sebagai area support terdekat. Dan untuk area support 2-nya ada di kisaran 1015 sampai 985. Area angka 1000 memang adalah angka psikologis, jadi ketika tersentuh kembali ada potensi rebound. Kita akan lihat pada waktu tanggal 23 Februari, high-nya tuh di 1060 dan pada hari berikutnya 24 Februari low-nya tuh di 1065, jadi ada gap up kecil. Walaupun memang gap berpotensi ditutup, tapi kita nggak tahu apakah akan langsung ditutup atau akan melanjutkan kenaikan dulu dan di kemudian hari baru ditutup. Kalau misalnya kita coba tarik juga sebuah garis Fibonacci dari 1020 sampai area high yang ada di sini. Kurang lebih area high-nya di 1070. Kita turunin sedikit ya, kurang lebih di sini. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, bahwa area 1100 sampai 1075 yang kita tandain sebagai area support dari Medco, support terdekatnya,
adalah area Fibonacci Golden Ratio 61,8. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi sampai area tersebut harusnya cukup menarik. Dengan target setidaknya bisa menyentuh area 1170 ataupun bisa naik sampai 1195. Jadi silakan teman-teman pantau. Area support 1100, 1075, 1015 sampai 985. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri beberapa waktu yang lalu sempat membuat pola yang sangat bagus sekali, inverted head and shoulders, tapi karena market yang tidak mendukung akhirnya membuat Bank Mandirinya setelah menutup gap di kisaran 10.375 akhirnya malah cenderung melemah, dan bisa kita lihat bersama support kuatnya sebenarnya ada di kisaran area 10.000 ya teman-teman. Bisa kita lihat memang area 10.000 kita plot sebagai area support, dimana neckline daripada inverted head and shoulders-nya itu dari 10.150 sampai 10.000. Dan bisa kita lihat bersama beberapa kali area 10.000-nya masih kuat untuk menahan ya. Jadi setiap kali dekat-dekat 10.000 sentuh low 9950 masih berhasil mantul dan selalu berhasil mantul. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, sebenarnya dekat-dekat area 10.000 sangat menarik untuk Bank Mandiri. Dengan target tentu ada potensi untuk kembali menguat, setidaknya menuju area resisten terdekat di 10.550. Dan kalau bisa breakout dari 10.550, maka berpotensi kembali menyentuh area all time high-nya di 11.000. Hal yang menarik teman-teman, kalau misalnya dia bisa breakout dari 10.550, bukan tidak mungkin bahwa ini menjadi sebuah pola lanjutan. Pola yang lebih besar dibanding inverted head and shoulders-nya, di mana ini bisa jadi cup and handle pattern dengan catatan harus bisa breakout dulu dari 10.550. Jadi silahkan teman-teman perhatikan untuk buy on weakness di dekat-dekat area 10.000. Kalau misalnya jebol 10.000, kita akan coba pantau di 9650 sampai 9.500. Teman-teman yang nunggu konfirmasi buy on breakout daripada cup and handle-nya, silahkan pantau juga 10.550. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari IHSG. Saham pertama kita bahas Elsa, saham kedua kita bahas Akra, lalu kita bahas Medco, dan yang terakhir Bank Mandiri. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, silahkan dilakukan riset kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.